fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang isinya kewajiban bagi seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Pada dasarnya, tujuan pendidikan merupakan menjadikan insan memiliki kekuatan untuk memperhalus perasaan, memperkuat kemauan, serta mempertajam kecerdasan. Melalui pembelajaran sejarah materi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi 1948 hingga 1965, kita dapat mengatasi berbagai masalah yang ada hingga kini secara kenegaraan dan mampu menyusun strategi yang jitu untuk di masa depan. Sehingga dalam pembelajaran kali ini saya ingin mengajak bagaimana belajar sejarah yang menyenangkan dan mengaplikasikan KD 3.1 pada sejarah Indonesia. Saya adalah peserta uji kinerja PPL pada PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Dan ini adalah bukti formulir saya sebagai peserta ujian kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 dari tahun 2021. Buris minta tolong Raka pimpin kelasnya berdoa supaya pada pembelajaran kita kali ini sama Allah dimudahkan, diberikan kemudahan berpikir, kemudahan memahami materi. Ya, silakan Raka, Buris minta tolong. Iya Bu. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Raka. Oke, ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, Buris mau absen dulu ya. Nanti tolong yang Buris absen, kalian menyatakan hadir, ya. Yang pertama, Putri Alvin. Hadir Bu. Oke, Cecil. Hadir Bu. Oke, Givari. Hadir Bu. Jade. Hadir. Oke. Ini semuanya hadir ya. Terima kasih. Oh, ini ada satu nih. Coba, Melina Kadarsari. Kamu ada? Oh, ada ya. Ada Bu. Oke, siap. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ini barusan saja yang izin pada siang hari ini ada Ais ya. Ais hari ini vaksin. Semoga nanti vaksinnya lancar. Oke deh. Nah, anak-anak, sepertinya kamu butuh motivasi untuk semangat nih ya pada siang hari ini supaya kamu semakin semangat. Yuk kita nyanyi ya. Jadi buat kalian jangan ragu-ragu untuk menyanyikan lagu ini. Ini bagian dari lagu nasional ya. Kalau kamu sebelumnya nggak ada alasan untuk menyanyi lagu ini, tiba-tiba dalam pertemuan kali ini kita nyanyi bersama. Buat yang lain coba Buris mau kalian menyalakan mikrofonnya dulu. Ayo nyalain mikrofonnya dulu. Sudah? Kamu tahu lagu ini? Tahu ya? Coba kalau tahu kita nyanyi bersama. Jangan lupa mikrofonnya dinyalakan ya.
supaya semangat ya. Nah, siap-siap. Ayo kita nyanyi bersama ya. Saya semangat belajar sejarah. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai berjajar. Di mana suaranya? kamu yang menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Satu kali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulang. Ayo lagi nyanyi. Kamu menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih yang ikut menyanyi. Thank you. Nah, jadi kenapa sih anak-anak Bu Ris minta kalian untuk menyanyikan lagu tadi dari Sabang sampai Merauke? Jadi kalian tahu nggak Sabang itu ada di mana? Coba. Sabang itu di mana? Di mana? Aceh. Aceh, betul. Kalau Merauke ada di mana? Papua. Ujung Papua. Ya, benar. Jadi secara geografis negara kita ini kan merupakan salah satu wilayah archipelago terbesar ya, kepulauan terbesar, sehingga akan menjadi tantangan tersendiri bagi para negarawan kita untuk bisa mempertahankan persatuan. Ya. Jadi lagu tadi memang kaitannya sama materi kita adalah dengan lagu persatuan diharapkan rasa persatuan itu akan berkembang dan ada terus di dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, good. Nah, anak-anak sebelum ke materi, Bu Ris pengen tahu apa sih yang kalian ketahui tentang materi gerakan disintegrasi di tahun 1948 sampai dengan 1945. Nah, sekarang 65. Nah, sekarang Bu Ris mau kalian mengerjakan kuisis ya. Mengerjakan kuisis, linknya akan Bu Ris share. Nah, sebentar. Nah, coba Bu Ris share di grup WA ya. Nah, ini kuisis. Misalkan coba kuisis, bisa nggak? Bentar, belum terus mulai. Nah, mana kuisisnya? Ini. Sudah, ini kodenya. Terus mulai ya. Sudah bisa mengakses anak-anak kuisisnya? Terus mulai. Akan dijawab. Ya, Satrio. Bagus. Kamu udah bisa menjawab. Yang lain?
Jade menyusul. Alvin, coba lagi. Ya, Upi semangat. Ini Upi Lutfi ya? Ya, betul. Jade. Ayo, waktunya diperhatikan. Ini kalau misalnya dalam hal ini salah nggak apa-apa ya. Oke, ada 5 pertanyaan. Ya. Melina, jangan mau kalah. Ya. Oke, Satrio. Yang lain? Giva, peringkat pertama, luar biasa. Ayo Jija, jangan mau kalah. Ya, wah, Gifar the best ya. Yang masih memimpin Gifar. Masih ada waktu. Ya, peringkat pertama ada Gifar ya, bagus. Peringkat kedua ada Satrio. Oke, Buris akan mengakhiri segera kuisis ini ya. Jadi kuisis ini memang tujuannya untuk Buris pengen tahu aja kamu sejauh mana sih mengetahui tentang informasi disintegrasi di Indonesia ya. It's okay. Oke, jadi kesimpulannya karena masih banyak yang belum tahu ya secara keseluruhan, nggak apa-apa ya. Kita akan bahas bersama. Oke, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya di kuisis ya. Yang akan kita bahas pada pertemuan siang kali ini tentang bab pertama di semester 1 ini ya. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, adapun pada pembelajaran siang hari ini ada 3 target yang kita upayakan mencapai bersama. Yang pertama, kalian sebelum membahas tentang bentuk gerakannya, kamu harus paham dulu konsep integrasi dan disintegrasi itu seperti apa, ya. Terus yang berikutnya, kamu mampu menganalisis motivasi pemberontakan dan apa sih yang latar belakang apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini. Nah, yang terakhir, kamu juga mampu menganalisis jalannya pemberontakan yang menyebabkan disintegrasi bangsa di tahun 48 hingga 65 ya. Nanti dari segi keterampilan, Buris berharap nanti kamu bisa membuat sesuatu yang berkaitan dengan tema ini dalam bentuk apapun. Bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan PPT, bisa menggunakan IG story mungkin ya. Jadi Buris berharap dengan target-target ini dalam pertemuan kita kali ini bisa kita capai semuanya ya. Dan anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah nantinya tetap ya ada kemampuan atau ada bentuk 4C yang ada dalam diri kamu. 4C itu apa? Communication, critical thinking ya, collaboration, dan creativity. Jadi 4C dan 1L, literasi. Jadi kamu semakin menambah wawasan dan memiliki kemampuan membaca yang baik. Jadi menjadi generasi yang anti hoax gitu ya. Dan semuanya dikaitkan dengan
materi ini tadi, pengertian disintegrasi bangsa, menganalisis dan semuanya yang berkaitan dengan gerakan disintegrasi tahun 45 sampai 65. Nah, anak-anak, tahukah Anda apa yang kita pelajari pada siang hari ini itu juga memiliki muatan agama loh, ya. Jadi sebenarnya kita pada siang hari ini mengamalkan salah satu ayat Al-Quran, ya. Jadi ada Quran surat Ali Imran ayat 105 yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan maka itulah mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Nah, ya. Jadi disintegrasi itu kata lainnya bercerai-berai, ya kan? Itu pun sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia masa lalu, masa kini itu semuanya sebenarnya adalah peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, zaman-zaman kenabian, dan sudah dibahas sama Allah Subhanahu Wa Taala terkait nanti kalau misalnya mengarah pada hal-hal yang disintegrasi akan ada azab dari Allah. Jadi bagaimana caranya kita memperjuangkan persatuan. Nah ya, jadi di sini juga ada yang menyebutkan, dalam ayat ini juga disebutkan apabila sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Nah, nanti Buris akan bantu bagaimana ceritanya peristiwa-peristiwa yang akan kita bahas itu dikategorikan dalam bentuk disintegrasi atau bentuk pengkhianatan terhadap negara kita. Kita lihat dulu, kita saksikan bersama video berikut ini. Stadion Evers merupakan pemberontakan besar yang pernah terjadi pada NKRI dan sejumlah yang menunjukkan bahwa PKI adalah jelas di balik peristiwa ini. Lantas apa sebenarnya motif yang melatar belakangi terjadi pemberontakan masyarakat Islam selama ini? Berikut ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17. Stadion Evers merupakan pemberontakan besar yang pernah terjadi pada NKRI dan sejumlah yang menunjukkan bahwa PKI adalah jelas di balik peristiwa ini. Lantas apa sebenarnya motif yang melatar belakangi terjadi pemberontakan masyarakat Islam selama ini? Berikut ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, muncul berbagai organisasi tak terkecuali organisasi sayap kiri, sosialis dan komunis. Berawal dari perjanjian Renville yang diwakili Perdana Menteri Amir Syarifuddin, di mana wilayah Indonesia menjadi sangat sempit, terdiri dari Keresidenan Banten, Keresidenan Yogyakarta, Keresidenan Bojonegoro dan sebagian Pulau Sumatera. Sebagai hasil sidang Dewan Partai tanggal 18 Januari 1948, Partai Nasional Indonesia menuntut Amir Syarifuddin untuk menyerahkan mandatnya kepada Presiden. 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta yang akhirnya mengakibatkan Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta. Kembali ditentukannya pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang mempersatukan golongan sosialis kiri dan komunis. Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. FDR juga memancing bentrok antar warga dengan cara menghakimi kaum buruh dengan tuan tanah. Selain itu, FDR juga mengadakan ancaman ekonomi dengan memprakarsai memogokkan buruh di pabrik belangku pada 15 Juli 1948. Sebulan sebelumnya, Mei 1948, Musso kembali dari Moskow. Pria dengan nama lengkap Manowar Mosso ini lahir di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1897, merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920-an. 11 Agustus 1948, Musso tiba di Yogyakarta dan kembali memegang jabatan sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia. Kembalinya Musso ke Indonesia memberikan doktrin baru bagi kekuatan komunis Indonesia yang diberi nama dengan Jalan Baru. Keadaan ini membuat Amir Syarifuddin, FDR dan Partai Buruh untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Melalui kampanye politiknya, Musso mengecam kabinet Hatta. Menurutnya hanya PKI yang mampu menyelesaikan revolusi di Indonesia. Hatta yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia mengajukan usul untuk tetap melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau dikenal dengan RERA. Salah satu program kerja diantaranya memangkas jumlah tentara yang awalnya sekitar
sekitar 350.000 menjadi 150.000 saja. PUSO menentang program ini yang menurutnya dapat menyebabkan berkurangnya kader komunis di TNI. Tetapi usaha PUSO menghadapi kegagalan karena kabinet Hatta didukung oleh partai-partai besar seperti PNI dan Masyumi, serta organisasi-organisasi pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan, seberang di bawah pimpinan MR Lato Harhari. Respon hal tersebut, PUSO melancarkan propaganda kepada massa akan pentingnya front nasional dan usulan demonstrasi yang berakhir kerusuhan. Aksi saling menculik dan membunuh pun terjadi. Masing-masing pihak saling menyalahkan satu sama lain. Perwira TNI, perwira polisi. Itu tadi video berkaitan dengan gerakan PKI di Madiun tahun 1948. Dari video tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Ya, gimana Jejak? Apa landasan gerakan yang di video tadi itu termasuk disintegrasi dan pengkhianatan terhadap negara? Oke, apa sih yang menjadi landasan peristiwa yang kita lihat tadi dikategorikan sebagai disintegrasi dan bentuk pengkhianatan terhadap negara, begitu ya? Oke, terima kasih Ajijah untuk pertanyaannya. Jadi anak-anak, memang kita harus tahu asal muasal atau sebab akibat suatu peristiwa ya. Ada labeling kan gitu ya. Jadi apa sih alasan peristiwa tersebut dilabeli dilabeli tertentu, hal-hal tertentu ya. Nah, dalam kegiatan ini, Bu Riz akan meminta kalian untuk membentuk kelompok diskusi dan kelompok pembahasannya sudah ada di LKPD. Oke, tapi sebelumnya coba dibuka LKPD-nya ya. LKPD sudah Bu Riz share di Google Classroom. Silakan dicek ya. Nah, dari LKPD itu silakan kalian diskusi. Kelompok pertama itu tentang motivasi. Mana tadi LKPD-nya? Bentar ya. LKPD. Nah, silakan nanti join break room ya. Nah, kelompok pertama itu tentang gerakan disintegrasi dengan latar belakang adanya perbedaan ideologi. Silakan masuk ke break room. Sudah kelihatan ya di break room kalian. Di situ ada Rahel, ada Mel, ada Ajiza, Raka, Cecil, Lutfi, dan Satrio. Silakan langsung join di break room. Ada kesulitan untuk kelompok 2. Halo? Gimana? Kelompok 2 ada kesulitan? Enggak, Bu. Enggak ada ya. Ini coba Bu Riz lihat slide pertama. Ya. Ini oke. PRRI ya. Ini tadi idenya siapa ini? Idenya. Oh ya. Dilanjutin ya. Oke, Bu Riz leave room dulu ya. Kalian sambil kenalan nggak apa-apa. Sekarang waktunya kita berdiskusi. Silakan kelompok 1 ditampilkan hasil diskusinya. Ya, ini sudah laporan ke Bu Riz siapa-siapa yang bertugas. Ya. Oke, jadi kalian berbicara tentang gerakan disintegrasi dengan latar belakang perbedaan ideologi ya. Oke. Nah, silakan dipresentasikan. Ini tadi, bentar. Ini tadi yang dilaporkan ke Bu Riz, yang presentasi kelompok 1 itu ada Ajijah ya. Silakan Ajijah presentasi. Iya, Bu. Jadi saya di sini akan Salam dulu. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini di sini saya akan mewakilkan kelompok saya, kelompok 1, untuk mempresentasikan judulnya Gerakan Disintegrasi dengan Latar Belakang Adanya Perbedaan Ideologi. Next. Nah, di sini bentuk gerakannya yang pertama PKI Madiun 1948 yang menginginkan perubahan ideologi Pancasila menjadi komunis dan ingin bergabung pada Uni Soviet. Kemudian yang kedua DITII yang berkeinginan untuk menerapkan Islam sebagai ideologi yang menggantikan Pancasila. Kedua pemberontakan ini ada setelah perjanjian Renville 1948 dan 1949. Mereka beralasan kecewa dengan isi perjanjian Renville dan menganggap pemerintah rakyat Indonesia lemah. Kemudian yang terakhir ada G30 SPKI berkeinginan untuk mengubah pemerintahan berideologikan Pancasila dengan komunis yang berkiblat ke Cina. Next. Jalannya pemberontakan. Yang pertama, membentuk negara dengan berideologikan selain Pancasila. Yang kedua, mengakui Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan terorisme yang mengacaukan keamanan negara. Yang keempat, yang terakhir dapat diselesaikan dengan pendekatan militer, kecuali pada DITII Aceh yang diselesaikan dengan jalan musyawarah. Oke. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan. Dari kelompok 2 dan 3, siapa yang mau bertanya? Biasanya yang mau tanya itu yang kritis biasanya Raka. Coba Raka, silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Ada Bu. Ya, gimana? Apakah ada perbedaan komunis yang berkembang di Indonesia tahun 1965? Oke, apakah ada perbedaan antara komunis yang di tahun 48 sampai sama yang 65 ya? Gimana kelompok 1? Ada yang mau bantu menjawab? Baik, saya akan berusaha menjawab dari pertanyaannya Raka. Perbedaan pemberontakan komunis tahun 48 sama 65 itu, kalau pemberontakan pada tahun 48 itu berdasarkan presentasi teman kita tadi, kiblatnya itu cenderung ke Uni Soviet gitu. Sedangkan pada tahun 1965 itu berkiblat pada Cina. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Lutfi, sudah dijawab dengan baik ya. Ya. Dari hasil presentasi kalau kita lihat kalian sudah paham ya, 3.1 itu integrasi sudah kita bahas ya kan? Nah, terus yang kedua, kalian sudah mengetahui bentuk mana saja, apa saja gerakan yang terjadi di Indonesia dan motivasinya apa. Tadi kita bagi menjadi 3 dan kamu kelompoknya sangat bagus sekali, sudah bisa menjelaskan masing-masing tugasnya. Dan yang terakhir jalannya ya. Jalannya pemberontakan pun sudah kamu lakukan. Jadi anak-anak, kalau kita lihat dari apa yang kita kerjakan pada siang hari ini, pada dasarnya dibutuhkanlah yang namanya nilai-nilai nasionalisme, ya enggak? Jadi walaupun kita memiliki memiliki kepentingan yang berbeda-beda, tapi yang namanya kalau kita punya rasa nasionalisme tetap ujung-ujungnya adalah persatuan Indonesia. Terus
kalau kita lihat juga, kenapa sih mereka tuh saling berselisih? Karena mungkin rasa saling menghargainya kurang, ya enggak? Kalian setuju nggak yang namanya perbedaan pendapat itu biasa? Setuju ya? Tapi disampaikannya dengan baik juga. Nah, coba sekarang tolong Bu Riris dibantu untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Siapa yang mau bersedia? Kira-kira apa yang kita dapat pada pertemuan kali ini? Aku Bu. Oh ya, silakan Lila. Jadi dari pembelajaran hari ini kita itu bisa melihat uji kesetiaan terhadap negara, bentuk perjuangan selanjutnya setelah Belanda sudah ada, ternyata jauh lebih sulit ya dari yang kita kira, karena kita berkonflik secara internal. Jadi poin yang bisa kita ambil dari hari ini itu Indonesia selalu bisa menyelesaikan konflik. Kita harus belajar menerima perbedaan dan bersatu untuk kepentingan negara. Terakhir itu bahwa ideologi komunis sudah tidak boleh lagi berkembang di Indonesia karena secara historis sudah 2 kali melakukan pengkhianatan kepada negara kita. Ya, terima kasih banyak Kak Lila. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Lila itu sangat benar ya. Benar dan tepat untuk pembelajaran kita pada kali ini. Oke, terakhir anak-anak sebelum mengakhiri, coba ya. Tadi kan kita ada pre-test, sekarang ini tesnya ya. Tesnya ada G-School, silakan dibuka aplikasi G-School-nya ya. Untuk kalian mengetahui kemampuan kalian secara kognitif sudah ada atau belum, ada perkembangannya atau tidak ya. Benar. Silakan, sudah beri share di grup untuk uji kognitif pada siang hari ini. Silakan dicoba ya, ini belum ada pesertanya. Sudah diklik anak-anak? Ya, ada 1 yang sudah join. Yang lain masih ditunggu. Ya, yang sudah join silakan dibuka, dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana kamu paham materi ini ya. Di grup silahkan kerjakan. Ya, Nesya sudah mulai mengerjakan. Ya, bagus. Yang belum bisa masuk nggak apa-apa. Nanti ada kesempatan selanjutnya. Yang bisa dulu aja silakan dikerjakan ya. Hanya 10 soal nak, jadi supaya Bu Riris tahu kalian paham atau tidak untuk materi kita kali ini. Ya. Nah, apakah ada peningkatan dari nilainya Nesya? Ya, Nesya sudah hampir KKM.
Yang lain jangan mau kalah sama Nesya. Ya, sukses Nesya. Nesya 100 nilainya, keren banget sih Nesya. Ayo yang lain ya, jangan mau kalah. Terus berjuang. Ya, disusul sama Elvira, sama Rahel. Rahel jangan mau kalah. Ayo Raka. Ya. Oke, waktu juga sangat mepet. Jadi anak-anak dilanjutkan pada sesi kognitif ini. Sambil Bu Ris mengingatkan pertemuan kita untuk minggu depan, kita akan membahas tentang tokoh nasional dan daerah yang memiliki peranan dalam upaya persatuan Indonesia, ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anakku, ya. Hanya Allah yang membalas semua kebaikanmu, ya. Jadi bersama, ayo kita bilang Alhamdulillahirrabbilalamin, ya. Kita akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, semangat selalu, ya, dan sukses selalu menyertaimu. Amin amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada kata.